Bismillahirrahmanirrahim. Eropa diadakan survei, orang-orang yang tidak bisa langgeng rumah tangganya, orang yang cepat sekali tidak suka sama pasangannya, atau bahkan dia punya masalah kejiwaan dalam masalah biologis, dia mungkin lebih suka untuk bergaul dengan sesama jenisnya, kemudian baru dia gaulin pasangannya. Maka ini biasanya ada pengaruh daging babi di belakangnya. Saya pernah cerita poin ini di ceramah, ada salah satu teman kita peruqyah. Peruqyah suka ngobatin orang, ya, kalau kesurupan, kena sihir segala macam. Kemudian dia cerita, dia bilang ada satu ibu undang saya ruqyah, tapi agak unik ibu ini cerita. Ibu ini bilang, tolong diruqyah suami saya karena suami saya ada masalah. Teman saya tanya, masalahnya apa? Dia bilang selalu kalau dia mau bergaul biologis sama saya, dia panggil temannya, laki-laki lain, untuk sama-sama menggauli saya. Tapi selama ini saya selalu menolak. Maka teman saya ini cerita, dia bilang, saya tiba-tiba ingat ceramah antum. Coba saya panggil suaminya, minta tolong ngobrol berdua empat mata. Gitu. Kemudian kata teman saya ini tiba-tiba langsung mengatakan, Pak maaf Pak, saya mau tanya, apa yang ibu cerita itu benar? Dia bilang iya. Apa bapak selama ini makan babi? Pertanyaan langsung begitu. Kaget dia. Kok Ustadz bisa tahu? Iya. Bapak jawab aja, selama ini suka makan babi nggak? Dia bilang iya. Kata orang itu iya. Subhanallah, di lapangan pun terbukti seperti itu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala di saat menghalalkan sesuatu itu pasti baik. Dan di saat haramkan sesuatu pasti baik, pasti buruk. Sehingga kita tidak usah repot-repot sebagai seorang muslim mau cari tahu ini baik atau buruk. Allah sudah ajarin. Ini halal, nikmatin aja. Ini haram, jauhi. Dan semua yang dihalalin pasti baik, semua yang dilarang pasti buruk. Sama khamar, minuman keras gitu kan. Saya pernah sampaikan kalau Allah larang kita minum minuman keras, ya, Allah ganti dengan susu, air, madu, sirup, kan banyak yang lain ya. Yang bisa dinikmatin. Minuman keras itu bahaya sekali. Orang tadinya tidak jahat bisa jadi jahat kalau sudah mabuk. Orang tidak mau membunuh bisa membunuh, tidak mau memerkosa bisa memerkosa kalau sudah mabuk. Makanya diistilahkan dengan ummul khaba'ith, induknya keburukan gitu ya. Dan seterusnya. Nah itu makna daripada surah Al-A'raf ayat 157 di halaman 46 tadi. Baik, kita lanjutkan bacaannya. Kata penulis, poros Islam seluruhnya bertumpu pada perintah dan larangan. Jadi ini ditebalin oleh penulis supaya kita faham. Kalau agama ini kita seluruhnya itu adalah perintah Allah dan larangan Allah. Perintah kita kerjakan, larangan kita jauhi. Segala apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka melaksanakannya adalah ketaatan yang diperintahkannya. Sedangkan segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka itu adalah kemaksiatan yang dilarangnya. Agama Islam sepenuhnya adalah kebaikan dan kema'rufan yang mengharuskan kita untuk mengikutinya. Jika manusia keluar dari kebaikan ini atau menyelisihinya, berarti ia melakukan kebalikannya, yaitu keburukan atau kemungkaran yang wajib dicegah. Jadi dua paragraf ini intinya agama kita ini selalu menyuruh kita kebaikan dan jangan sendirian, ajak orang lain. Dan semua yang dilarang itu pasti buruk, maka tinggalkan. Dan larang juga orang lain untuk melakukannya. Menyuruh kepada kema'rufan kata penulis dan mencegah dari kemungkaran adalah merupakan perkara yang karenanya Allah menurunkan kitab-kitabnya. N-nya besar kata ganti Allah, kitab-kitabnya. Dan mengutus para rasulnya. N-nya juga besar kata ganti Allah, maksudnya Rasulullah. Ini merupakan kewajiban terpenting dari agama ini. Jadi semua kitab turun, Suhuf Nabi Ibrahim, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, dan Quran Nabi Muhammad SAW, semuanya isinya itu adalah menyuruh pada kema'rufan dan melarang dari kemungkaran. Jadi disuruh mengerjakan perintah Allah dan disuruh jauhi apa yang Allah larang. Kata beliau, ini merupakan kewajiban terpenting dari agama ini. Karena itu Allah menyebutkannya di lebih dari satu ayat. Suatu kali dia atau Allah, kata ganti Allah ini D-nya besar ya. Suatu kali dia menyebutkan bahwa meninggalkannya adalah faktor diperolehnya laknat. Pada kali lain dia menyebutkan bahwa meninggalkannya adalah faktor diturunkannya hukuman dan azab. Ya. Saya ulangi lagi, suatu kali dia Allah menyebutkan bahwa meninggalkannya adalah faktor diperolehnya laknat. Jadi kalau ibu misalnya maaf dan bapak lihat ada orang tidak sholat, kita biarin aja.
Sebenarnya itu ada penjelasan dalam ayat Al-Quran bisa mendatangkan laknat, bisa mendatangkan murka Allah. Nggak boleh kita biarkan. Dan pada kait lain, dia Allah menyebutkan bahwa meninggalkannya, sengaja tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, adalah faktor diturunkan hukuman dan siksa. Jadi jangan pikir kita selamat kalau kita membiarkan orang dalam kesalahan, tidak. Walaupun perlu Bapak Ibu garis bawahi ya, amar ma'ruf nahi mungkar wajibnya yang pertama saja. Wajibnya yang pertama saja. Misalnya suami ibu nggak sholat, lalu ibu bilang, sholat lah itu kan wajib. Nah, satu kali aja ibu sampaikan, hari kiamat ibu sudah lepas dari tanggung jawab. Yang kedua, yang ketiga, yang ke-100 itu sudah sunnah. Yang penting sudah pernah diingatkan. Tapi yang jadi masalah kalau ibu dan bapak sama sekali tidak pernah ingatkan. Tadi saya sudah kasih contoh. Bagaimana Jibril AS didatangkan oleh Allah untuk menghancurkan satu negeri. Lalu ada satu hamba Allah di situ yang saleh. Tapi tidak pernah amar ma'ruf, tidak pernah nahi mungkar. Sendirian aja, mau selamat sendiri. Maka Allah bilang kepada Jibril, mulai siksa dari dia. Nah, dia tidak pernah menyuruh pada kebaikan dan tidak pernah melarang kemungkaran. Di sini saya ulangi lagi dikatakan, dan yang ketiga, kata beliau, bahwa meninggalkannya adalah salah satu sifat kaum munafik. Di antara dua tanda kutip, semoga Allah SWT melindungi kita dari sifat kemunafikan. Maksudnya meninggalkan kemungkaran, meninggalkan menyeru pada ma'ruf dan melarang kemungkaran bisa kena laknat atau bisa kena hukuman atau termasuk sifat salah satu orang munafik. Jadi artinya semuanya buruk. Kalau Bapak Ibu biarkan yang ma'ruf ditinggalkan, yang diperintahkan, maka itu juga bahaya sekali. Kita terancam sekali walaupun kita juga mengerjakannya. Atau ada orang buat mungkar kita biarin. Maka ini juga sudah cukup untuk mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sementara menjalankannya, maksudnya amar ma'ruf nahi mungkar adalah salah satu sifat orang-orang beriman. Tanda kutip, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita istiqamah di atas agamanya dan teguh pendirian di atasnya. Amin insyaAllah. Sungguh Allah telah menyandikannya masuk amar ma'ruf nahi mungkar dengan sholat dan zakat sebagai anugerah atas orang-orang yang telah diberinya kedudukan di muka bumi dan sebagai peringatan bagi mereka terhadap kewajiban ini. Maksudnya saking wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar sampai-sampai Allah hubungkan dalam ayat antara amar ma'ruf nahi mungkar dengan sholat dan juga zakat. Antara sholat dan zakat kita tahu adalah rukun Islam dan kewajiban. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 41, "Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atauz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar." Al-ayat. Jadi katanya Allah SWT, orang-orang yang jika kami berikan kedudukan di muka bumi, punya harta, punya jabatan, ya, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Jadi siapapun punya jabatan, punya kedudukan, dan dia punya kemampuan, dia nggak boleh sama sekali tidak menyeru pada yang ma'ruf dan tidak melarang dari kemungkaran. Dari satu sisi kita jadikan sebagai motivasi buat kita. Karena kalau saya menyeru pada yang ma'ruf, suruh orang kerjakan perintah-perintah agama dan dia kerjakan, anak, suami, istri, orang-orang dekat, teman-teman dan seterusnya, mereka kerjakan, kita dapat pahalanya. Kalau dia berbuat kemungkaran dan kita ingatkan, gak boleh loh, nanti akan datang hukuman Allah sama kamu, nanti berbahaya kalau kamu riba, kamu menipu, kamu berbohong dan seterusnya. Lalu kemudian dia tinggalkan sama dia. Maka selama dia tinggalkan, kita juga panen pahalanya. Karena kita yang mencegah dia dari kemungkaran tersebut. Di halaman 48 lanjutannya, jadi kata penulis, itu tuh di bold, ditebalkan, karena ada yang poin penting beliau ingin sampaikan, amar ma'ruf, menyuruh pada yang ma'ruf, dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran adalah rahasia tegaknya masyarakat. Maksudnya rahasia menjadi baiknya kehidupan tatanan masyarakat. Karena semua yang ma'ruf baik. Yang diperintahkan Allah itu baik. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, sedekah, ya, bantu orang susah. Semua baik-baik. Maka kalau itu ditegakkan, pasti makmur masyarakat itu. Dan kemungkaran, menipu, membohong, membunuh, menggunjing, memfitnah, memukul, semua ini dilarang. Ini namanya mungkar. Nah, kalau itu ditegakkan amar ma'ruf dan mungkar ini, maka pasti akan baik masyarakat itu. Kata penulis, saya ulangi, jadi amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah rahasia tegaknya masyarakat
kebaikan dan keterikatannya, serta cinta kasih satu sama yang lain, di mana terlihat sikap saling menasihatin dan saling menguatkan. Karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Muslim nomor 549. Nah ini nomor hadisnya bisa dibaca di footnote di bawah ya. Ada footnote nomor 5 itu di bawah sekali kecil. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, semua yang melakukan pelanggaran ya atau yang dilarang oleh Allah, maka rubahlah kemungkaran tersebut dengan tangan. Tadi power ya. Misalnya pemerintah pada masyarakat kalau ada kemungkaran dia larang miras misalnya, dia larang ini dan itu ya. Kemudian orang tua pada anaknya ya dan seterusnya pada para bisnisnya dia dengan tangannya. Jika tidak sanggup maka dengan lisannya nasihatin, kalau tidak sanggup juga dia pikir nanti kalau dia nasihatin belum tentu didengar, maka minimal dengan hatinya dia pungkiri dengan hati, saya nggak suka ini ya Allah, maka dengan itu dia akan selamat dari hisab Allah hari kiamat nanti. Hanya saja orang kalau ingkar mungkar dan amr ma'ruf dalam hati saja, ini dianggap selemah-lemah iman. Selemah-lemah iman. Baik, selanjutnya Nabi SAW bersabda, Innan nasa idha ra'ul munkara falam yughayyirhu awsyakallahu ayya'ummahum bi'iqabim min indihi. Jika orang-orang yang melihat kemungkaran lalu mereka tidak merubahnya, membiarkan saja, terserah gitu kan. Mereka toh masuk neraka sendiri misalnya, maka nyaris Allah akan meratakan kepada mereka semua azab dari sisinya. Ini disebutkan dalam kitab Sahihul Jami' nomor 1970. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, kalau ada kemungkaran dibiarkan merajalela, maka Allah akan datangkan siksa di negeri itu, semuanya kena, termasuk orang solehnya. Nanti Allah bangkitkan sesuai dengan kadar keyakinannya masing-masing. Tapi dia kena dulu siksa itu. Kecuali satu keadaan, Bapak Ibu sempat menegakkan yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Maka kalau azab Allah mau datang, ibu dan bapak pasti akan diselamatkan oleh Allah. Pasti akan diselamatkan sebelum turun. Yang penting kita sempat amr ma'ruf nahi mungkar. Nah sekarang kita akan bacakan salah satu kisah unik yang terjadi di kehidupan Bani Israel. Ya. Bapak Ibu pernah dengar ya kisah tentang Ashabus Sabt. Orang yang melanggar hukum Allah di hari Sabtu. Dari Bani Israel. Pernah dengar gak? Ya. Nah itu ada disebutkan dalam surah Al-A'raf di ayat 163 sampai 166. Saya ingatkan kembali kisahnya. Ada satu negeri, Bapak Ibu sekalian, namanya negeri Ilah. Sampai hari ini masih namanya Ilah juga. Ya, itu dulu di masa itu dan sampai sekarang dia berada di perbatasan Saudi sama Palestina. Tapi dia masuk wilayah Palestina, ya. Ilah. Negeri ini, Bapak Ibu sekalian, dulu dihuni oleh Bani Israel. Dan waktu itu salah satu syariat Allah kepada mereka, mereka tidak boleh mancing hari Sabtu. Tidak boleh mancing. Kebetulan profesi mereka semuanya rata-rata nelayan. Maka Allah larang mereka sebagai bentuk ujian. Sebagai bentuk ujian. Jadi mereka tidak boleh sama sekali mancing hari Sabtu. Waktu turun perintah Allah itu, masyarakat negeri Ilah terbagi menjadi 3, Bapak Ibu sekalian. Ada yang pertama, dia mengakalin larangan itu. Hari Sabtu dilarang mancing. Mereka pasang jala malam Sabtu, Jumat malam, mereka ambil hasilnya hari Ahad. Hari Sabtu nggak mancing, tapi kan ikannya pada masuk di pancingnya. Jadi mereka mau nipu Allah, mau cari bagaimana caranya supaya hukum itu boleh. Ada kelompok kedua yang menahan ini, melarang. Mereka tegakkan ma'ruf dan melarang kemungkaran. Mereka bilang nggak boleh loh, nanti Allah marah sama kalian. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, ini unik nih. Mereka juga orang-orang beriman, tapi mereka bukan melarang kelompok pertama. Mereka bukan larang orang yang melanggar itu. Mereka justru datang kepada kelompok kedua yang melarang perbuatan mungkar itu sambil berkata, untuk apa kalian larang-larang mereka? Biarin aja.
toh mereka nanti disiksa sendiri. Waktu hukuman Allah datang kepada kelompok pertama sama ketiga. Yang ketiga pun kena. Karena bukan dia larang kelompok yang buat mungkar, dia malah larang orang yang melarang kemungkaran. Udahlah nggak usah, untuk apa? Misalnya contoh Bapak Ibu sekalian, Anda berdua sama teman, kemudian ada satu teman yang lain yang ketiga berbuat salah. Dia mencuri, dia menipu dan segala macam misalnya. Lalu kemudian Ibu A sama Ibu B ini, Ibu A ingin meluruskan. Itu kita ingatin tuh si C, kenapa dia menipu teman-teman kita, kenapa dia buat palsu inilah segala macam. Tapi si B bilang, udahlah nggak usah urus dia, untuk apa? Nanti juga kalau dia disiksa sendiri. Nah ini berbahaya kalau hukuman Allah datang kepada si C, si B juga kena. Karena dia bukan larang si pelaku kemungkaran, dia malah larang temannya yang mau melarang kemungkaran itu. Nah itu yang kita bisa ambil dari kisah penduduk negeri Ilah, ya. Mereka terbagi 3 golongan pada saat itu. Nah di sini penulis mengangkat tentang kisah itu. Dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 163 sampai 166. Kita akan bacakan sebentar lagi ayatnya. Ya. Dan nanti pada saat siksa Allah datang, pada mereka Allah kutuk mereka menjadi kerah. Dikutuk menjadi keras. Setelah 3 hari dikutuk jadi kerah, baru Allah binasakan mereka. Sampai diceritakan kisahnya di negeri Ilah itu, pada saat Allah mau selamatkan orang-orang yang berbuat kebaikan, di hari itu Allah buat mereka semua punya hajat, mereka keluar dari kampung itu. Mereka keluar dari kampung itu, ada pemisah antara mereka sama orang-orang yang berbuat kemungkaran, yang pasang jala itu. Kemudian yang tidak melarang mereka, tapi melarang justru orang yang melarang kemungkaran, itu juga tidak diingatkan sama Allah. Mereka tidur malam hari, mereka bangun pagi hari sudah berubah jadi kerah semuanya. Sampai orang-orang yang tadinya melarang kemungkaran ini, mereka pagi hari datang ke sekitar tempat pinggir pantai itu, mereka kaget karena mereka tahu dari suaranya, mereka tahu ini tetangganya dulu. Semalam masih manusia, pagi ini sudah dikutuk jadi kerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu pelajaran penting yang bisa diambil dari surah Al-A'raf. Saya bacakan di halaman 49. Kata penulis, Allah Ta'ala telah mengisahkan kepada kita tentang berita umat-umat terdahulu ketika mereka meninggalkan perkara ini. Maksudnya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka Allah menimpakan kepada mereka secara merata azab dari sisinya. Tidak ada yang selamat dari azab itu kecuali satu. Siapa yang menyuruh kepada ma'ruf, kema'rufan dan mencegah dari mungkar. Allah bercerita dalam surah Al-A'raf 163 sampai 166. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لما تعيذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Dan tanyakan kepada Bani Israel, wahai Muhammad, tentang negeri yang terletak di dekat laut. Inilah negeri Ilah tadi saya bilang namanya ya. Ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Yaitu hari Sabtu tidak boleh mancing mereka pada saat itu. Yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Padahal pada hari-hari yang bukan Sabtu, itu Sabtu ya. Itu terjemahannya, cetakannya salah itu. Ditulis Sabat di situ ya. Padahal pada hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Jadi subhanallah, waktu mereka langgar perintah Allah, mereka sengaja pasang jaring di hari Jumat malam, mereka ambil ikannya hari Ahad. Di hari Sabtunya sebagai ujian, Allah lipat gandakan ikan. Sampai dalam beberapa riwayat disebutkan ikan-ikan itu mengapung, sampai mereka bisa pegang ikan yang biasanya di tengah lautan, susah untuk didapat. Sebagai bentuk ujian kepada mereka. Ya. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu sekalian ada keadaan-keadaan di mana kita mudah sekali misalnya untuk ngambil uang, untuk manipulasi data, untuk berbohong. Itu sebagai ujian. Jangan dianggap itu prestasi. Ya. Sebagai ujian, disitulah dibutuhkan kesabaran kita. Karena sabar dalam 3 hal dalam kehidupan kita. Yang nanti pada saat kita masuk ke dalam surga, malaikat akan mengatakan, ya, bima sabartum. Kalian masuk ke dalam surga ini karena kalian sabar. Kata ulama, sabar dalam 3 hal. Sabar yang pertama
Yaitu sabar dalam mengerjakan ketaatan Allah. Duduk di majelis ilmu seperti ini, sholat malam, tutup aurat. Pokoknya ketaatan Allah itu butuh kesabaran. Kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Nah ini setiap kali ada peluang, jangan diraih, tapi berusaha untuk bersabar, kontrol diri kita. Karena semua kita pasti punya peluang untuk bohong, untuk menipu, untuk membunuh, untuk berzina dan seterusnya. Tapi bagaimana dia sabar? Kemudian yang ketiga, sabar atas ujian harian. Kebanyakan orang berpikir sabar itu hanya ujian harian. Kalau sakit, kalau diganggu orang, itu bagian nomor 3 dari sabar. Sabar nomor 2, sabar meninggalkan dosa. Dan sabar nomor 1, puncaknya sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah pada saat itu Allah uji mereka. Karena mereka mau langgar, maka Allah sengaja hari Sabtu datangkan ikan-ikan yang banyak yang mereka bisa jangkau dengan tangan mereka. Demikianlah kata Allah, kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Karena dasarnya mereka mau melanggar. Dan ingatlah ketika satu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasehatin kaum yang akan dibinasakan atau diadab Allah dengan adab yang sangat keras. Nah ini yang Allah singgung adalah kelompok tadi yang ketiga. Yang mereka tidak melarang kelompok pertama, tapi malah melarang kelompok kedua. Gitu. Dia bilang sama teman-temannya yang melarang kemungkaran ini,